Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan memahami bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, kita dapat menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang materi ini. Sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan disajikan dengan cara mencantumkan komponen-komponen surat lamaran pekerjaan. Komponen-komponen surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, serta tanda tangan dan nama jelas pelamar. Selain itu, penyajian surat lamaran pekerjaan biasanya dilengkapi dengan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup sebagai pelengkap hendaknya dibuat secara lengkap agar dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Daftar riwayat hidup memuat beberapa hal sebagai berikut. 1. Data pribadi. Data pribadi memuat beberapa hal yaitu nama, kelahiran atau tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, identitas atau nomor eKTP ataupun SIM, dan yang terakhir alamat. Adapun data lain seperti kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi badan, dan berat badan ditulis sesuai kebutuhan. 2. Pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada bagian pendidikan adalah A. Jika pada subjudul hanya ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat terbalik, dimulai dari pendidikan tertinggi sampai tingkat pendidikan yang paling rendah. Contoh 1. Tahun 2014 lulus S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Serambi Mekah. 2. Tahun 2010 lulus SMK Negeri Takengon. B. Jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan yang terendah, diikuti dengan pendidikan yang lebih tinggi. Hal itu karena kata riwayat mengandung pengertian kronologis sehingga penulisannya harus mengikuti urutan waktu. Contoh 1. Tahun 2010 lulus SMK Negeri Takengon. 2. Tahun 2014 lulus S1 Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Serambi Mekah. C. Jika pernah mengikuti pendidikan non-formal, selain pendidikan formal, tuliskan pendidikan formal terlebih dahulu. D. Jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, selain di dalam negeri, tuliskan terlebih dahulu pendidikan dalam negeri.
3. Pengalaman kerja. Pelamar yang telah memiliki pengalaman kerja dapat mencantumkannya dalam riwayat hidup yang disusun secara kronologis, dimulai dari menyebutkan kapan bekerja atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, menjabat sebagai apa, di perusahaan apa, sampai bekerja di mana. Contoh, 1 Januari 2010 sampai dengan 2 Januari 2015 sebagai tenaga administrasi di PT Arun Luk Semawe, Aceh. 4. Keterangan lain. Keterangan yang dapat dimasukkan ke dalam subjudul ini adalah keahlian khusus. Misalnya, kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, penguasaan bahasa asing tertentu, prestasi yang pernah diraih, organisasi yang pernah diikuti, kegemaran pribadi, kepemilikan sertifikat, dan lain-lain. Yang terakhir, referensi pribadi. Poin ini tidak harus dicantumkan. Referensi pribadi merupakan keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Orang yang ditunjuk sebagai referensi untuk kepentingan melamar pekerjaan antara lain mantan atasan, mantan guru atau dosen, atau kolega. Orang-orang tersebut harus dapat menjelaskan profil pelamar dari sudut pandangnya sesuai posisi masing-masing. Siapa pelamar, bagaimana kinerjanya, dan apa saja prestasinya. Perhatikan contoh format lamaran pekerjaan berikut ini. Perhatikan contoh format daftar riwayat hidup berikut ini. Berdasarkan surat lamaran yang disajikan, baik terpisah dengan riwayat hidup maupun serangkai, bagian yang terpenting dari penyajian surat lamaran pekerjaan adalah: 1. Adanya biodata pelamar. 2. Adanya formasi yang dilamar. 3. Adanya kualifikasi pelamar sesuai persyaratan. Dan yang terakhir, adanya lampiran yang mendukung. Semua berkas dijadikan satu untuk dikirim. Proses pengirimannya dapat dilakukan dengan mengirim via email ataupun pos. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.